Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jadi pada video kali ini saya akan membuat flow atau tutorial untuk registrasi event. Video sebelumnya kita udah ngebahas terkait cara mengelola master data event, menambahkan, mengedit, dan juga menghapus serta melihat beberapa detail dan juga beberapa data lainnya. Oke, kita lanjut aja. Cara untuk registrasi event, meregistrasikan tim kepada event itu tinggal pilih di menu event. Di sini ada kolom registrasi. Sorry. Di sini ada menu registrasi. Tinggal klik menu registrasi. Nah, di sini nanti terdapat beberapa event yang statusnya masih open, ya, yang statusnya masih open. Dan ini ada info tanggal registrasinya. Tanggal registrasi dibuka dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, yang mana di sini 18 November sampai 21 November. Oke, kita langsung aja. Kalau di sisi admin, kita bahas di sisi admin dulu ya. Jadi untuk di sisi admin, untuk melakukan registrasi event itu kita bisa klik tombol registrasi event di sini. Nah, kenapa ini tidak bisa? Karena ada notice di sini, silahkan pilih event terlebih dahulu. Nah, yang mana nanti di sini ada daftar event. Misal kita punya 3 event atau 4 event. Nanti event ini sesuai dengan level ya. Sesuai dengan levelnya, dia SD, SMA, SMP, ataupun klub. Jadi nanti yang bisa didaftarkan juga nanti sesuai dengan level. Di sini kita sebagai contoh yaitu SD. Kita pilih dahulu untuk eventnya, kita checklist. Setelah kita pilih, klik registrasi event, dan pada sisi admin nanti diarahkan untuk memilih tim mana yang akan didaftarkan pada event. Misal kita Illinois Wolves, mau daftarin Illinois Wolves atau yang ada logonya ya, Iowa Owls. Nah, kita mau daftarkan Iowa Owls ini ke event Liga Futsal Kota Serang. Selanjutnya langsung kita update. Oke, setelah kita submit ini, nanti kita ada di halaman registrasi. Ya, di halaman registrasi ini kita bisa menambahkan tim untuk nanti didaftarkan pemain dan staf yang akan mengikuti event tersebut. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama, kita untuk menambahkan tim, di sini daftar tim masih kosong ya. Daftar tim masih kosong. Jadi untuk menambahkan daftar timnya atau menambahkan tim, kita bisa klik tambah tim. Nanti ada pop up di sini. Silahkan nama timnya misalkan tim utama. Pilih kategorinya, karena di kategori sebelumnya cuma hanya ada satu kategori. Jadi silahkan pilih kategori kelas 1A. Kelas 1 sampai kelas 2. Terus submit. Oke. Di sini kita berhasil menambahkan, tapi di sini belum ada pemain dan juga staff yang akan mengikuti event. Kita lanjut. Setelah menambahkan tim, di sini namanya tim utama ya. Setelah menambahkan tim, kita bisa menambahkan pemain dengan klik tombol tambah pemain. Nah, di sini nanti ada pop-up lagi. Silakan pilih pemain yang ingin ditambahkan sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, oke. Selanjutnya nih. Kita selesaikan dulu sini. Di sini ada pemberitahuan atau ada informasi bahwa pemain yang bisa didaftarkan itu minimal 6 orang dan maksimal
10 orang atau 10 pemain. Ketika kita daftarkan di bawah dari 6 orang, maka ada registrasi gagal. Daftar pemain belum terpenuhi, silakan tambahkan pemain yang diperlukan. Jadi kita perlu menambahkan pemain lagi minimal 6, berarti kita butuh 2 pemain lagi. Misal ini. Oke, selanjutnya kita di page lain kita tambahkan Piper Wyman atau yang lainnya. Ketika jumlah pemain sudah terpenuhi, nah di sini ada 7, minimal 6 dan maksimal 10, dan ketika lebih dari 10 pemain nanti ada notifikasi lagi registrasi gagal bahwa pemain lebih dari jumlah maksimal yang boleh didaftarkan. Selanjutnya di sini ada staff. Kita bisa menambahkan staff yang nanti akan memimpin pemain ini. Di sini tambah staff. Oke, misal kita tambah 2 staff ya, medik dan official. Oke, selesai. Di sini saya jelaskan sedikit. Untuk pemain kita bisa mengubah nomor punggungnya, dan juga untuk staff kita bisa mengubah jabatannya. Misalkan, oh ini nanti dia jadi coach, jadi nanti dia sebagai coach, dan ini Evelyn sebagai medik. Nah, nanti dia sebagai medik di staffnya. Untuk pemain kita bisa mengubah nomor punggungnya. Itu tinggal ini, misalkan nomor punggungnya kita mau kasih 10. Oke. Nah, nanti dia nomor punggungnya akan berubah jadi 10 ketika didaftarkan. Jika dirasa udah oke semuanya nih, pemain sudah oke, staff sudah oke, maka kita bisa klik daftarkan untuk mendaftarkan tim utama ini ke event Liga Futsal Kota Serang. Jadi setelah itu langsung kita klik daftarkan. Nah, kita berhasil mendaftarkan. Dan juga ketika kita ingin mendaftarkan dua tim dalam satu kategori, itu bisa. Kita tinggal tambah tim. Nanti misalkan kita tim B ya. Tadi tim utama kita kasih tim B di kategori yang sama. Tapi jika kita ketika kategori yang sama nanti di submit. Nah, nanti ada peringatan, ada notis lagi. Jadi kalau kategorinya sama, tim dengan kategori kelas 1 sudah terdaftar, apakah Anda yakin akan menambahkannya lagi? Jadi nanti di satu kategori ini dia ada 2 tim, bisa seperti itu. Tapi tidak untuk pemainnya itu sudah yang sudah terdaftar di tim sebelumnya itu tidak bisa didaftarkan di tim dengan kategori yang sama. Oke, misalnya kita, tapi kalau beda kategori bisa ditambahkan jika memang memenuhi kualifikasi. Selanjutnya kita oke saja, ya tambahkan. Nah, nanti di sini kita perlu mengisi tambah pemain lagi. Kita tambah pemain. Misal kita ambil dari sini semua aja. Untuk mempercepat, kita ambil semua. Nah, selesai. Kita sudah mendaftarkan 7 pemain lagi baru untuk didaftarkan dengan kategori yang sama. Untuk staffnya, oh di sini kita bisa misalkan Alvis Bogisik yang ini ya, Alvis Bogisik. Kita mau coba tambahkan. Alvis Bogisik ternyata sudah terdaftar, jadi dia tidak bisa ditambahkan. Mau diklik seperti apapun ini tidak bisa ditambahkan. Oke, selesai. Selanjutnya kita tambahkan untuk staffnya. Untuk staff itu bisa siapa saja ya, jadi nggak ada pembatasan gitu. Oke. Tapi jika di satu tim itu staffnya sama, itu tidak bisa ditambahkan. Seperti ini nanti ya ikonnya. Oke, ini misal Duclaris dan satu lagi Tribostro. Selesai. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan 3 staff dan 7 pemain. Jika dirasa sudah oke datanya, kita daftarkan lagi.
Sip. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan pemain dan staf yang akan mengikuti event Liga Futsal Kota Serang ini. Nah, semisal kita hanya ingin satu tim aja atau ingin merubah pemain dan staf sebelum waktu registrasi ditutup. Jika waktu registrasinya sudah ditutup atau waktu registrasinya sudah habis, itu tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diedit pemain. Jadi sebelum waktu registrasinya ditutup itu masih bisa dibatalkan. Nah, dibatalkan dan kita bisa mengolah atau mengelola pemain dan stafnya lagi. Oke, kita asumsikan di sini udah kita daftarkan ya. Jadi kita mendaftarkan tim utama dan juga tim B untuk tim Iowa Owls ini pada event Liga Futsal Kota Serang ya. Nah, selanjutnya jika emang pemain dan staf ini dengan status mereka terdaftar, maka nanti dia akan datanya akan ada di sini, pemain yang terregistrasi pada event dan juga staff tim yang terregistrasi pada event. Jadi dia ikut event apa, dia registrasi apa, ini database pemain yang terregistrasi dan database staff tim yang terregistrasi. Oke, dan kita bisa lihat di sini juga di master data event dan jadwal. Di sini kita bisa lihat di detail. Di sini sudah ada tim yang terregistrasi dan juga jumlah pemainnya berapa dan jumlah staffnya berapa. Jika dibutuhkan, itu kita bisa download. Di sini kategori kelas 1 sampai 2. Mungkin cukup ya itu untuk penjelasan bagaimana cara meregistrasikan pemain dan juga staff, dan juga beberapa informasi terkait data pemain yang terintegrasi, staff tim yang terintegrasi, dan cara mendownload data tim yang sudah registrasi. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih.